Rusia bongkar aksi kriminal tentara bayaran Israel dalam perang Ukraina. Западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний. Прибывшие на Украину иностранные наемники совершают диверсии и налеты на российские колонны техники. Komite Investigasi Federasi Rusia, ICRF, mengungkap fakta keterlibatan 593 orang tentara bayaran Ukraina dalam tindak kriminal. Ratusan tentara bayaran tersebut diketahui berasal dari 46 negara, dan diantaranya ada yang berasal dari Israel. Ketua Komite Investigasi Federasi Rusia, ICRF, Jenderal Kehakiman Alexander Bastrikin, mengungkap negara-negara asal tentara bayaran asing yang ikut memerangi pasukan Vladimir Putin di Ukraina. Bastrikin mengatakan sejumlah tentara bayaran dari 8 negara tengah jadi sasaran investigasi dan akan segera dijatuhi hukuman akibat aksi kriminal yang telah dilakukan. Para tentara bayaran asing disebut Bastrikin berasal dari 8 negara yakni Amerika Serikat, AS, Georgia, Inggris, Kanada, Israel, Jerman, Lithuania, dan Latvia. Sebagian besar individu yang kami identifikasi dan berpartisipasi dalam operasi tempur sebagai tentara bayaran adalah warga negara Amerika Serikat, Georgia, Inggris Raya, Kanada, Israel, Jerman, Lithuania, dan Latvia, ujar Bastrikin. Secara keseluruhan, proses pidana sedang dilakukan terhadap 593 orang asing dari 46 negara. Negara bagian, katanya dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia, TASS. Sepanjang 2 tahun perang Rusia-Ukraina berkecamuk, berita tentang keterlibatan tentara bayaran Israel nyaris tak pernah muncul. Namun demikian, pernyataan Bastrikin membuktikan eksistensi dan kejahatan yang dilakukan oleh para tentara bayaran dari negara Zionis tersebut. Meskipun Bastrikin tidak mengatakan secara spesifik terkait jumlah tentara bayaran Israel. Menurut Bastrikin, saat ini pihaknya tengah bekerja sama dengan seluruh lembaga penegak hukum Rusia untuk melakukan investigasi terkait tindak pidana yang dilakukan para tentara bayaran asing. Bastrikin menegaskan, seluruh tentara bayaran akan diburu di banyak lokasi, ditangkap dan dijerat hukum pidana Rusia. Misalnya, baru-baru ini sebuah putusan dijatuhkan terhadap warga negara Georgia, Mamuka Gatsarelia, yang berperang di pihak angkatan bersenjata Ukraina sebagai tentara bayaran asing, ucap Bastrikin. Sejak operasi militer khusus, NVO, dilancarkan militer Rusia pada 24 Februari 2022, pasukan angkatan bersenjata Ukraina, AFU, mendapat sokongan dari sejumlah tentara bayaran. Panglima militer Israel nyaris mati dibantai puluhan roket Rusia. Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel IDF Letnan Jenderal Rav Herzi Halevi hampir menjadi korban tewas dalam serangan yang diluncurkan misi Hizbullah Lebanon di wilayah Gaton pada Selasa, 27 Februari 2024. Dilansir dari FIFA Militer dari Al-Maidin, Hizbullah mengkonfirmasi serangan ke markas divisi 146 Angkatan Darat Israel sekitar pukul 8.00 waktu setempat. Menurut laporan dikutip dari FIFA Militer dari Israel Broadcasting Corporation, Hizbullah sengaja memilih waktu tersebut untuk menyerang usai mengetahui
diketahui bahwa Halevi akan berkunjung ke fasilitas militer Israel tersebut. Dalam serangan kali ini, pasukan paramiliter Syiah pimpinan Hasan Nasrullah menembakkan puluhan roket Katyusha buatan Rusia. Militer Israel menyatakan jika serangan puluhan rudal Hizbullah menghantam pusat kendali udara Meron, akibatnya sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan yang cukup parah. Tak hanya di Gaton, Hizbullah juga membombardir sejumlah wilayah di distrik Israel Utara dengan sistem peluncur multi roket. Sejumlah wilayah yang menjadi sasaran serangan Hizbullah Lebanon antara lain adalah Yarka di Galilea Atas, kemudian di Al-Marj, dan juga Tal et Liat. Hizbullah kembali menegaskan serangan ke basis tentara adalah simbol dukungan terhadap perjuangan dan penderitaan rakyat Palestina di jalur Gaza. Selain itu, Hizbullah juga memastikan bahwa serangan tersebut adalah respon terhadap agresi militer Israel terhadap kota Baalbek di Lebanon. Menurut kabar terbaru, militer Rusia menggempur desa Krinky di Kherson pada 28 Februari 2024. Kedikdayaan pasukan Vladimir Putin terbukti saat menyerang hanya mengandalkan personel tanpa tank maupun kendaraan lapis baja. Informasi ini dibenarkan oleh juru bicara Komando Operasi Selatan Angkatan Bersenjata Ukraina, Natalia Gemenyuk. Dia menyebutkan siasat serangan tentara Rusia dengan sebutan gelombang manusia. Pasukan Rusia terus melakukan serangan gelombang manusia tanpa menggunakan kendaraan lapis baja di desa Krinky di Oblast Kherson, ucap Gemenyuk dilansir dari Viva Militer. Lebih lanjut, Gemenyuk mengatakan pasukan Rusia sempat menemui kegagalan saat menyerbu Krinky tepat pada siang hari. Upaya serangan gagal karena tentara Rusia tidak bisa merotasi dan meningkatkan kekuatan pasukannya. Akan tetapi menurutnya, kemungkinan besar serangan militer Rusia akan bertambah kuat seiring rotasi pasukan. Rusia hanya melakukan satu upaya yang gagal untuk menyerbu desa tersebut karena tidak dapat berotasi dan memperkuat pasukannya. Pertempuran sengit terus berlanjut di Krinky dan menurut Gemenyuk, militer Rusia hanya membuat sedikit kemajuan di sepanjang timur tepi Oblast Kherson. Hal ini tak lepas dari keberhasilan unit militer Ukraina yang selama berbulan-bulan berhasil menangkis serangan Rusia di sekitar desa tersebut. Krinky sendiri adalah desa kecil di Kherson yang terletak 40 km setelah utara kota Olenski yang diduduki Rusia. Sebelum dimulainya perang Rusia-Ukraina pada 24 Februari, sekitar 200 atau 990 warga tinggal di Krinky.